Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Evaluasi Efektivitas Penggunaan Media dan Sumber Pembelajaran MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Andarin Anggraini. Yang kedua, Farah Afza Mulya. Yang ketiga, Muhammad Aldi Anwarudin. Dan yang terakhir, Felita Novi Ramadhani. Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Untuk materi yang pertama adalah evaluasi efektivitas penggunaan sumber belajar MI atau SD. Yang pertama, pengertian efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran itu adalah suatu materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Yang kedua adalah jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar menurut Rudi Susilana ada 6, yaitu yang pertama, orang. Orang adalah manusia yang berperan sebagai penyaji dan pengolah pesan seperti guru dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan belajar. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah segala informasi dalam bentuk ide, fakta, dan data yang disampaikan kepada anak didik. Yang ketiga adalah bahan. Bahan adalah perangkat lunak yang berisi pesan-pesan. Yang keempat adalah alat. Alat adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima adalah teknik. Teknik adalah prosedur yang dipakai untuk menyajikan pesan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah kondisi dan situasi di mana kegiatan pembelajaran itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik sumber belajar. Jadi, kriteria untuk memilih sumber belajar yang berkualitas itu ada 4 karakteristik atau kriteria. Yang pertama yaitu ekonomis. Ekonomis itu sumber belajar itu tidak harus mahal. Apa sih contohnya yang sumber belajar tidak harus mahal itu? Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, dengan alokasi dana yang seminimal mungkin, seperti itu. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Jadi sumber belajar ini harus mudah digunakan dan tidak membingungkan gitu. Jadi para pendidik ini kalau bisa, ya harus bisa, itu harus menyampaikan materinya itu dengan secara praktis, tidak bertele-tele seperti itu. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh. Jadi sumber belajar mudah dicari dan sumber belajar ini mudah didapatkan juga. Jadi perlu memanfaatkan lingkungan sekitar gitu. Terus yang terakhir yang keempat itu fleksibel atau kompatibel. Jadi belajar itu tidak harus mengikat pada satu tujuan tertentu atau materi pembelajaran tertentu gitu. Jadi lebih baiknya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Jadi tidak monoton gitu. Kita harus berekspresi atau kita harus bereksperimen gitu. Jadi para peserta didik itu tidak bosan gitu dengan pembelajaran yang hanya itu saja. Materi yang kedua adalah tentang efektivitas penggunaan media pembelajaran untuk MI atau SD. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang pengertian media pembelajaran. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik yang tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Sedangkan proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik. Yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran. Ada beberapa karakteristik dalam media pembelajaran yang efektif menurut Hanafin dan Peck. Yang pertama, didasarkan atas tujuan instruksional. Maksudnya, media pembelajaran dapat memberikan arah kepada pengguna kemana proses pembelajaran harus dibawa. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik siswa.
Maksudnya, media pembelajaran harus menyesuaikan dengan karakteristik atau keadaan penggunanya. Yang ketiga, memaksimalkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Yang keempat, terindividualisasi. Yang kelima, menjaga ketertarikan siswa. Maksudnya, ketertarikan siswa pada konten dan ketampilan media tersebut. Konten dan tampilan pada media haruslah memiliki keajikan sehingga pengguna dapat menikmati media. Yang keenam, mendekati siswa secara positif. Maksudnya, media pembelajaran harus mampu memiliki daya motivasi bagi penggunanya atau peserta didik. Yang ketujuh, menyediakan beragam umpan balik. Maksudnya, media pembelajaran harus memiliki sebuah kotak saran untuk pengembang media, bisa mengoreksi atau memperbaiki media sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang kedelapan, sesuai dengan lingkungan instruksional. Maksudnya, media pembelajaran mampu menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran pengguna. Yang kesembilan, dapat mengevaluasi kinerja dengan baik dan benar. Yang ke-10, menggunakan sumber daya komputer secukupnya. Maksudnya, media pembelajaran dalam sistem komputer tidaklah memakan banyak kapasitas atau menambah beban komputer. Yang ke-11, didasarkan pada prinsip-prinsip instruksional. Maksudnya yaitu media pembelajaran tetap berpegang dengan prinsip-prinsip pembelajaran atau instruksional. Yang ke-12, telah dievaluasi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya yaitu C. Contoh format evaluasi media dan sumber pembelajaran MI atau SD. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran di sekolah, diantaranya sebagai berikut. Satu, yaitu penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, yaitu media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Nomor 3, yaitu media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran. Hal ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada tujuan atau kemampuan yang akan dikuasai peserta didik dan bahan ajar. Yang keempat, yaitu media pembelajaran berfungsi mempercepat proses pembelajaran. Hal ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran peserta didik dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. Yang kelima, yaitu media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada umumnya, hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Berikut yaitu contoh salah satu format evaluasi pembelajaran atau bahan bacaan di bawah ini. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.